Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku ingin menjelaskan kode praktikum jaringan komputer, yaitu modul yang ke-13 mengenai Ethernet dan ARP. Nah, sebelum itu, di sini aku ingin jelasin apa itu Ethernet. Nah, Ethernet sendiri itu adalah teknologi standar yang digunakan untuk menghubungkan perangkat ke dalam jaringan lokal LAN menggunakan kabel fisik. Nah, teknologi ini juga yang mengatur bagaimana data akan dikirimkan, diproses agar komputer, printer, dan router dapat saling berkomunikasi dengan kecepatan tinggi, stabil, dan aman. Nah, lalu pada praktikum ini, eh, sebelum kita memulai bagian capture-nya, kita diminta untuk eh, di sini kan makainya Mozilla Firefox. Di sini kalian sebenarnya bebas mau pakai browser apa aja. Intinya kalian yang penting di sini kalian diminta untuk mem-clear cache dari browser yang kalian pakai. Jadi kalian bisa pakai browser seperti Chrome, Edge, Opera gitu, nggak harus Mozilla. Tapi di sini harus seperti Mozilla, jadi aku praktikinnya di Mozilla. Jadi kalian bisa klik pojok kanan atas ini yang garis tiga ini, baru kalian klik yang history, terus clear recent history. Di sini kan ada browsing, cookies, save from info, dan lain-lainnya. Di sini kalian centangin temporary cache file aja, eh, terus kalian clear. Nah, terus di sini kan diminta masukkan URL berikut ke dalam proses gaya umas. Nah, di sini kalian bisa ke capture dulu websitenya biar nanti kebaca pas kita lagi capture. Nah, jadi kalian bisa buka website kalian, terus kalian buka menu yang capture ini, pilih yang option, terus di sini kita nge-capture yang WiFi. Terus kalian start aja. Nah, begitu capture dimulai, kalian bisa buka web link gaya umas ini. Nah, setelah kalian ngebuka gaya umas ini, kalian bisa nunggu aja dulu website-nya nge-capture paket-paketnya ini. Mungkin sekitar 30 sampai menit. Jadi kalian bisa tunggu aja dulu. Oke, jadi karena aku rasa aku udah nunggu agak lama, bisa di stop aja websitenya. Terus eh, di modul ini setelah diminta stop kan nanti bakal nampilin paket-paketnya seperti ini nih. Kalau di website kita bakal seperti ini. Terus kita mau ngecek yang gaya umas tadi yang udah kita buka tadi. Nah, di sini ada ya. Nah, kan tampilannya itu kan mas udah dalam bentuk paket-paket yang sudah kebaca dan kebuka ya. Jadi kita tahu IP-nya mau dari mana ke mana, terus protokolnya apa, sama eh, sama apa protokol yang dipakai itu DP atau TCP gitu. Jadi kalau praktiknya ini nanti diminta untuk kan di sini bilang karena lab ini tentang Ethernet dan RP, jadi dia nggak bakal tertarik tentang IP atau protokol lapisannya yang lebih tinggi. Jadi dia diminta untuk hanya menampilkan informasi tentang protokol di bawah IP gitu. Jadi pada OSI layer itu eh misalnya, kalau nggak salah IP itu masuknya sudah dalam OSI layer yang eh, 3 atau 4 gitu. Nah, terus yang diminta tuh modelernya tuh yang di layer pertama, yang layer fisikal. Jadi nanti tampilannya tuh dalam bentuk yang masih kebungkus atau belum kebaca isi paketnya. Nah, kalian bisa aja ke menu Analyze, terus Enable Protocol. Di sini kalian bisa cari, klik di search ini kalian klik ketik aja IP, terus scroll ke bawah sampai nemu IPv4 dan IPv6. Nah, di sini kalian bisa matikan aja centangnya, terus kalian klik OK. Tampilannya kan bakal seperti ini nih. Ada
China Dragon, Litan Tekno, dan lain-lain. Terus kalau dicek-cek gini, ada juga yang ARP, yang isinya ada yang broadcast, bla bla bla. Nah, jadi kalau Ethernet ini dia cuma nampilin kayak gimana ya? eh Versi paket yang belum yang masih dalam bentuk dibungkus. Jadi kita nggak tahu IP-nya itu mau kemana, terus TCP, kalau protokolnya itu pakai TCP atau UDP. Dia cuma nampilin kayak Ethernet sama data, ukuran data dalam bytes. Nah, di sini kalian bisa lihat Huawei Tekno tujuannya ke Letian Tekno. Nah, di sini di destination-nya kan Letian Tekno ini hmm, alamat yang gimana ya? Jadi kalau layer of physical itu destination-nya pasti dia bukan IP tapi kayak huruf dicampur angka gitu. Nah, jadi terus Litium Tekno ini sendiri, Huawei Tekno ini juga eh, bacanya itu sebagai NIC dari perangkat kita, baru dikirim ke Litium Tekno. Nah, Litium Tekno ini adalah NIC untuk router yang kita tuju. Nah, terus kalian juga bisa lihat di sini setiap paket tuh datanya ada beda-beda. Ada yang 60 byte, ada yang 1452 byte, terus kalau nggak salah ada yang lebih dari, ada yang 52 juga. Intinya beda-beda. Nah, eh, data data bytes-nya ini ibarat kalau misalnya yang sebelum kita analyze enable protocol tadi, itu kan isinya itu kan jelas tuh ada protokolnya apa, IP header-nya apa. Nah, semua itu dibungkus jadi data dalam bentuk byte. Jadi di website-nya tuh dia nggak bakal ngejelasin detail apa sih isi dari paketnya ini karena dia nggak buka bungkus dari paket itu. Jadi di sini kalian bisa lihat eh, banyak sekali paket yang dikirim dan byte-nya itu berbeda-beda. Nah, isinya itu yang kita nggak tahu isinya apa, tapi dia cuma dibungkus dalam bentuk data atau byte, nggak dibuka bungkus seperti itu. Nah, untuk yang Ethernet sampai situ sih. Nah, terus kita lanjut yang ke ARP. Nah, untuk ARP sendiri ini apa sih ARP itu? Nah, di sini kalian bisa lihat kalau ARP itu kepanjangannya Address Resolution Protocol, yang dimana di sini ARP adalah protokol jaringan yang berfungsi untuk memetakan alamat IP ke alamat MAC atau alamat fisik ke dalam sebuah jaringan lokal. Nah, terus pada modul 13 ini kita diminta untuk nge-catching ARP. Nah, di sini dijelasin bahwa protokol ARP biasa menyimpan cache alamat IP ke Ethernet pasangan terjemahan pada komputer Anda. Perintah ARP ini digunakan untuk melihat dan memanipulasi isi cache ini. Karena perintah ARP dan protokol ARP itu mempunyai nama yang sama, maka sangat mudah untuk membingungkan mereka. Namun perlu diingat bahwa keduanya berbeda. Perintah ARP digunakan untuk melihat dan memanipulasi isi cache ARP, sedangkan protokol ARP-nya itu untuk memformat yang mendefinisikan format dan arti pesan yang dikirim dan diterima. Dan mendefinisikan tindakan yang diambil pada pesan pengiriman dan penerima pesan. Nah, terus di sini kita diminta untuk melihat isi cache ARP. Di sini sebenarnya enggak, kalau kita buka command prompt kita nggak perlu memasukkan cat alamat seperti ini. Kalau ini kita cukup buka command prompt, terus kalian run as administrator aja. Nah, ini kan sebelum itu dia kan diminta untuk mengetik perintah ARP -d bintang buat menghapus cache ARP-nya. Jadi sebelum itu aku pengen ngasih tunjuk dulu ARP yang cache ARP yang masih kesimpan. Di sini kan ada banyak nih jaringan-jaringan yang sudah pernah kesimpan oleh perangkat kita. Nah, nanti saat kita ARP -d bintang, ini kan bakal menghapus cache-cache yang sudah pernah terhubung dengan jaringan kita. Nah, terus kalau kalian ARP -a lagi,
semua yang tadi banyak ini bakal terhapus dan menyisakan yang rata-rata yang IP-nya itu 224.0.0.22. Yang sebelum-sebelum yang ada banyak ini rata-rata bakal kehapus semua. Nah, di sini kalian sudah bisa lanjut. Terus kalian diminta untuk buka Mozilla Firefox lagi, browser browser bebas. Terus diminta untuk membersihkan cache-nya lagi. Di sini kalian bisa pakai cara yang sama, yang pakai Mozilla. Pilih yang pojok kanan atas, terus history, clear history, terus centang yang cache file and patch. Terus setelah kalian clear, kalian bisa ngebuka ulang lagi, nge-capture ulang lagi. Bisa kalian nge-capture ulang lagi. Oke, kalian bisa pilih option. Nah, terus kita nge-capture wifi lagi. Ini kalian continue without saving aja karena kita nggak bakal ada tugas dan ini nggak bakal dikumpulkan. Ini kalian pilih yang continue without saving. Ini kan sudah di-capture nih. Kalian bisa buka lagi link gaya Umas Edunya tadi lagi. Seperti tadi, kalian bisa nunggu lagi sekitar 30 sampai semenit. Intinya kasih waktu jeda agak lama buat si Warship ini nge-capture apa aja yang udah kita buka. Jadi di sini kita tunggu sebentar. Nah, terus setelah sudah selesai di-capture, berhenti sendiri. So. Di sini kalian bisa, kan di sini diminta untuk list of captured paket lagi. Jadi kita diminta untuk eh, apa? Kita diminta untuk eh, menghapus centang yang IP tadi seperti yang praktikum yang Ethernet tadi. Nah, di sini jadi kalian bisa klik analyze, terus enable protokol yang IP-nya kalian hapus, kayak sama kayak tadi. Terus kalian klik OK. Nah, ini kan bakal nampilin nih. Wah, banyak juga ya. Jadi yang di capture WhatsApp ini banyak sampai bahkan CCTV kosanku atau komputer-komputer lain yang terhubung ke dalam jaringan lokal yang sama ini bisa kebaca juga di WhatsApp ini. Jadi kayak Vision ini kalau nggak salah itu kayaknya CCTV juga ini yang terhubung dengan jaringan lokal yang sama dengan di kosanku. Nah, terus di sini kan ada paket-paket ARP nih. Nah, di paket ARP ini kalau kalian lihat dia tuh source-nya kan Hikvision. Terus broadcast-nya tuh FFFF. Nah, karena tadi kita nggak ngehapus ARP itu, komputer kita nih kalau mau terhubung dengan jaringan yang sama, itu dia bakal bertanya ulang gitu. Jadi kayak setiap dia mau terhubung ke jaringan yang sudah pernah disimpan sebelumnya, dia bakal nge-broadcast atau menanyakan ulang jaringan yang mau terhubung itu. Di ARP ini nih, jadi dia bakal eh, setiap mau terhubung ke jaringan yang sudah pernah terhubung tapi udah kita hapus, dia bakal nge-broadcast pakai FFFF ini, FF Free Fire. Nah, terus di sini juga sama kayak penjelasan Ether tadi. Jadi semua datanya itu eh, dibungkus dan tidak dibuka aja gitu. Jadi kita nggak tahu bakal isi datanya ini apa.
Jadi dia cuma dimasukin ke dalam sebuah data ke dalam bentuk byte aja. Nah, terus ya paling itu aja sih yang diminta buat dipahami kayaknya. Jadi eh, tujuan yang caching ARP itu dia buat menghapus RP, jaringan ARP yang udah pernah terhubung gitu ke dalam jaringan kita. Nah, terus diminta untuk capture ulang. Nah, dengan capture ulang itu jadi jaringan kita, setiap kita mau terhubung ke jaringan yang sudah pernah disimpan sebelumnya, dia bakal jadi minta ulang lagi gitu dengan eh, mengirim broadcast itu dengan SSH gitu. Apalagi ya? Eh, mungkin itu aja sih untuk praktikum ARP ya. Kayaknya. Nah, jadi untuk praktikum ARP mungkin sekian sampai sini aja. Eh, sesuai dengan perjanjian di waktu di kelas itu, aku nggak bakal ngasih tugas dan kalian bisa fokus ke tugas kalian aja untuk yang live coding dan eh, apa proyek yang diberikan oleh dosen oleh Pak Anggi. Ya, mungkin itu aja. Jadi videonya mungkin agak nggak bakal terlalu di ini sih, tapi kalian bisa tonton aja mungkin untuk persiapan kalian mungkin sampai menjadi aspek Tiakom juga. Eh, mungkin sekian sampai itu aja. Terima kasih.